terima kasih. Kini tiba saatnya kita berdiskusi dengan Pak Adil Busudin. Baik, kita panggil dengan pantun. Burung pipit, burung yang kecil, mematuk buah sebagai makanan. Jangan khawatir dengan Pak Adil. Beliau cuma untuk membenakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Ya, silakan Pak Adil. Ya, syukur. Pak Adil ini pernah Semarang lupa Andoko nih. Ya, Pak Andoko, saya di Semarang 8 tahun, Pak Andoko. Di Dari Undip. tahun 72 di sampai tahun. Peleburan Pak Adil ya? Ya, waktu itu kampusnya di Peleburan. Di Peleburan. Ya, saya tinggal di asrama kedokteran di di dekat Bergota, namanya Jalan Bugas Barat. Dekat rumah sakit ya? Dekat rumah sakit ya. Karyadi. Karyadi ya Pak Adil. Ya, Karyadi ya. Kan kuburan Bergota kan kuburan aja tuh. Kalau hari-hari tertentu tuh rame kuburan itu dikunjungi orang. Ya, ya, alhamdulillah Pak Doko. Tapi sampai sekarang Pak Andoko kalau Jumat Kliwon itu masih ada itu Pak Andoko? Rame itu. Oh, masih Iya, terus. yang jual bunga juga rame tiap malam Jumat Bu ya. Jumat Kliwon aja kan? Kalau yang rame kembang itu hampir tiap Jumat, tapi mungkin kalau Kliwonnya tertentu aja. Oh, saya kalau Jumat itu udah padat gitu ya. Oke, silakan Pak Adil. Ya Pak Doko, kita ketemu dengan kata ini Pak Doko, ahatum kan? Itu saya lihat dari kamus, akar kata dengan pola fa'ala ini akar katanya itu beda. Apa terjemahan akar katanya? Kalau akar katanya apa di Pak Andoko? Ahida. Oh, Ahida ya. Tapi ya. Ahida itu terjemah artinya lain kan? Bukan perjanjian apa ya? Mengetahui, mengenal, menepati, mengamanatkan. Iya, iya. Tapi di pola fa'alanya itu berbeda ya, menjadi perjanjian atau membuat perjanjian. Berjanji Pak Adil kalau yang apanya, kalau yang pola fa'alanya. Iya, berjanji atau membuat perjanjian. Ya. Tapi di dalam kamus Mampu Yunus di KBKK-nya itu ahdun itu sering di dalam ayat-ayat saya lihat tetap diterjemahkan dengan perjanjian juga. Ya, ada banyak 3-4 arti malah Pak Adil. Iya. Ada artinya keamanan, janji setia, perjanjian, malah masa juga ada. Iya. Ada arti yang macam. Ada KBKK-nya. Di KBKK-nya ya. Ya, mestinya kan KBKK-nya kalau menurut pola fa'alanya itu mestinya apa, Pak Andoko? Pola? Ya, fa'al. Ini kan pola fa'ala. Fi'alun. Mestinya KBKK-nya apa? Fi'alun atau fa'alatun. Fi'alun ya. Bisa fi'alun ya. Nah, tapi ada nggak dalam kamus? Saya cari mufa'alatun Pak Adil. KBKK-nya mufa'alatun itu bisa itu. KBKK sama dengan KBPP. KBPP ini ya. KBPP. Ya. KBPP itu bisa sebagai KBKK juga Pak, sama. Oh iya. Oh, pantasan pantasan dalam modul Pak Ustadz bikin juga ya. Ada. Jadi pola fa'ala mufa'alatun itu kan. Mufa'alatun. Ya sebenarnya itu kan KBPP. KBPP bisa KBKK untuk konteks nanti pada ayatnya. Oh gitu. Ya. Jadi itu kami anggap KBPP dan ada apa namanya, bagian utamanya yang KBKK-nya kan mestinya sesuai dengan rumus pola. Ya.
Ya, Ya, di materi ada 2, Pak. Ya, ada 2. ada 2. Iya, ada 2 ya. Ya. Eh, kemudian kalau kita bikin KBPA-nya ini apa, Pak? KBPA-nya mufailun, Mm-mm. muahidun. Mu'ahidun ya. Iya. Kalau begitu KKSAD-nya apa? Yuahidun, yuahidu, Yu'ahidu. Yu'ahidu. yuahidu. Oh, ya. Berarti kalau pelakunya Anta, Sebentar, Pak Adil. Tuahidu. Bu Ira, sebentar. Bu Ira. Monitor Bu Ira. Iya, Bu ya. Dampingin Pak Adil sebentar, Bu Ira. Saya ada panggilan apa ke belakang sebentar, panggilan alam. Oh, iya, iya, iya. Ya, Bu Dampingin ya. Pak Adil ya, sebentar ya. Silakan. Iya, iya. tu'ahidu. Kalau kita bikin KKP-nya, Ahid, KKP pelaku Anta. ahid, Ya. Jadi kalau pola fa'ala kan non alif kan tidak pakai tambahan. ya, Kenapa tidak pakai tambahan alif? karena huruf depannya berharokat, Pak Adil. Berhakat hidup gitu ya. Hidup, ya. Bukan huruf mati, bukan pakai sukun. Ya, bukan sukun. Jadi anta ahid, Ahid, untuk antuma ahid, za'ahida, ahid. ahida, Kalau antum ahidu, antunna. ahidna. Ya. Ini minal musyrikina. Jadi ini KBPA objek jamak ya. Objek jamak, Pak Adil. Tanda jamaknya apa di sini? Ada ya sukuna di belakang. Oh, gitu. Sekali sukun tanda objek, jam objek. Kalau begitu, pertanyaan yang mendasar ini, bagaimana ini meyakinkan diri kita bahwa ini adalah kata benda? Tanda kata bendanya ada di alnya. Kemudian temunya sebagai tanda kata benda. Diawali dengan huruf jar juga tanda kata benda. Jadi kalau begitu ada berapa ciri khas untuk meyakinkan ini bahwa kata benda? 1 huruf jar, min. Kedua alif lam, ketiga mu. Ya, jadi ada huruf jar, ada alif lam, ada min, ada mu gitu ya, ada min, mu gitu ya. Jadi 3 gitu ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk jamaknya tadi ya sukuna gitu kan. Iya. Kalau ini jamak, ini disebutkan kan sebagai objek. Ya. Sebenarnya kalau saya pikir gini nih, musyrikin ini, kita ke tunggal dulu. Kalau gitu tunggalnya apa? Al-musyrikun. Tunggalnya kalau musyrikina, ini kan musyrikun. Musyrikun atau al-musyriku. Musyrikun atau al-musyriku. Ini kan ditulis objek. Kalau objek tunggal. Tunggal. Tunggal ya, domatainkan aja, Pak. Domatainkan aja. Kalau jamaknya musyrikina. Ya, ini kita buat tunggal, kita rubah ke tunggal. Oke, makasih Bina. Ya, Bu ya. Tunggal Pak Handoko. Musyrikin. Tunggal musyrikan. Musyrikan. Musyrikan.
musrikan itu kalau ini tunggalkan, kalau ganda Musrika ini. Ya. Jamak. musrika ini. Musrikina. Ya. Sekarang gini. Ya. Ini merubah enggak? Ini kan huruf jar. Merubah enggak dia? Merubah kata kerja kata benda di belakangnya ini enggak? Untuk kata ini Merubah, Pak. Jadi enggak. latarnya kasroh. Oh, untuk kata ini enggak, Pak. Dia tetap nada min tetap musyikina juga dia. Sama Jadi dengan berarti ayatin ya. Enggak merubah. ini Tetap. sebagai ya. Oh, karena objek ya. Ya, Iya. dia tetap musyrikina. Jadi nggak melakukan Nggak perubahan merubah. gitu ya. Nah, saya berpikir karena min ini dia merubah, jadi mungkin Nah. aslinya memang musyrikun, tapi karena pengaruh jar menjadi musyrikan. Enggak gitu ya? Nah. Iya. Terpikir begitu. Tapi pikiran saya aja nih Pak Ustadz. Ya, kalau musyrikuna kan subjek dia nanti, Pak. Nah, subjek ya. Jadi Terpikir pelaku hatum nanti ya, dia nggak nyambung dia ayatnya lagi. jadi orang-orang alladzina ini saya pikir nih dari muskina, dari orang-orang yang Nah, lazina ini ya kayak musyrikina begini. Yang hatum kan lain antum kan. Jadi kalau ahadu lagi cerita nanti. Oke. Lanjut. Ya, sumalam. Sumalam. Lam menghilangkan huruf. Nah, ini menarik nih Pak Adil. Mematikan. Ada dua kata Pak Adil, satu yang khusus, satu yuzahiru. Nah, kalau yuzahiru sama-sama ada lam di depannya kan itu kan. Iya. Jadi yuzahiru masih ada alif, ini nggak ada alif lagi. Nah, itu urainya Pak Handoko tadi. Lamnya mengganti na dengan alif, komnya menghilangkan alifnya. Perubahannya. Jadi yang kusuna dengan ada alam. Jadi yang kusu ada Jadi alif. yang kusu berakhiran alif. Tapi alifnya masih ada gitu ya? Masih ada. Ya. Ketika bertemu dengan kata ganti, alifnya hilang. Iya. Itu nampak di belakang nanti Pak Adil, kata yuzahiru, karena tidak ada kata ganti, alifnya ada. Iya. Itulah gramatikal tuh Pak Adil. Jadi dua proses yang dilalui ini. Ya. Dengan terjemahan mengurangi. Ya, nakasa Mengurangi. Kalau pelakunya dirubah menjadi anta. Tankusu. Menjadi KKP. Tankusu. Unsut. Engkau kurangilah. Unsut. Ungkus. Antuma. Unkusa. Ya. Antum. Unkusu. Ya. Anti. Unkusi. Ya. Antunna. Unkusna. Ya. Kalau dibikin KBPA-nya yang mengurangi. Polanya apa Pak? Polanya? Fa'ilun. Jadi? Nakisun. Ya. Nah, yang dikurangi. Munkosun. Mankusun. Mankusun. Ya. Iya. Syai'an. Syai'an ini akar katanya kan sya'a gitu kan. Coba sya'a. Itu coba rubah pelakunya dari huwa sampai hunna.
Berarti KKL Pak Adil ya. Ya, Hmm. Sya'a, ya terus. sya'a, Ya, sya'u, ya, sya'at, ya, sya'atana, ya, syi'na, ya, oke. Oh ya, syi'ta. udah cukup, Cukup. cukup sampai si 6 karena kuncinya di situ. Di Huna kuncinya ya. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Nah, Yuzairu ini kan masih ada alif kan, Pak Adil? Nah, ini lagi Sama lam. tadi. Yang khusus sama dengan Yuzahiru. Jadi lam ini menghilangkan na dan muncul alif gitu ya. Hmm. Ya, Ya, kemudian tapi dengan ada ini huruf jar di belakangnya ya. ada Bukan kata-kata. catatannya Pak Adil untuk pelaku hum dan antum. Iya, antum ya. Bukan untuk tunggal. Ya, jadi saya melihat alifnya ini. Ya, masih ada alif Pak Adil, karena belum ada kata ganti belakangnya kan. Iya, karena bukan kata ganti ya. Kalau tadi yang didapat tadi kan yang kata ganti. Ya, Ya, makanya diuraikan oleh Pak Andoko tadi, karena ada kata ganti belakang, maka alifnya hilang. iya. Ini karena kata ganti nggak ada, alifnya nggak hilang. Iya. Hanya pengaruh lam aja. Iya. Jadi alif tetap ada ya, Ya, tidak hilang. Iya. kalau nggak diapain nanti ke sekolah KKL ya Pak Adil ya. Kalau nggak diuraikan KKL ini. Atau KKP, akan diuraikan ya. Iya. Jadi pola kata kerjanya, bagaimana mengetahui pola kata kerjanya Pak? Pola kata kerjanya fa'ala. Jadi Fa-nya panjang. ala, kalau KKSAD-nya Yudhahiru. Fa'ala yufa'ilu ya. fa'ala yufa'ilu kan gitu. Ya, Kan itu anunya itu rumusnya harus pegang itu. itu rumusnya. Jadi yuzahiru. Yufa'ilu. Jadi ya, kalau dibikin KBPA-nya Mudhahirun. Ya, Fa'ilun. zahirun ya. Muzahirun. Kalau sebagai subjek, kalau gandanya Mufa'ila, mudhahirun, mudhahirani, Ya, muzahirani. mudhahiruna untuk jamaknya. Ya, ya kalau sebagai objek Mudhahirin, mudhahiraini, zahiran. mudhahirina, Muzahiran Pak Pandoko di zahiran. mudhahiran, Ya, mudhahiraini, mudhahirina. Ya. Alaikum atas kalian ini seperti ini KBKK ya. Ya. Tanda kata bendanya dari apa Pak? Ada tanwin, Badril. Ada tanwin ya. Akadan, tanwin. Akar katanya? Akar katanya akada. Sekarang pertanyaan saya begini, sederhana aja. Bagaimana cara membuat pola kata bendanya nih Pak Andoko? Akada pola berarti A-nya itu fa, H-nya A, ain, kemudian dan-nya itu lam. Iya kalau gitu? Pak Lan. Fa'alun. Fa'alun. Fa'lun. Fa'alun. Fa'alun. Red only Pak Andoko. Ya, red only aja. Fa'alun. Red only aja. Red only Pak. Fa'alun. Ya, fa'alun. Ya,
Ya kan kalau tasdid itu tasdid juga dia ahdun, ahdan, mungkin fa'alun ini kan fatah-fatah semua kan. Iya. Fa'alun. Ya. Jadi belajar membuat pola. Oke. Terus Ya. lanjut. Kita Ini kalau ketemu fa di depan suatu kata gitu, kira-kira Pak Andoko punya firasat, ini firasat dulu nih, atau intuisi. Ini mungkin KKP nih, punya ini intuisi. Kira-kira intuisinya. Ya kalau melihat bentuknya kemungkinan KKP, Pak Dril. Jadi untuk meyakinkan itu KKP, di belakang fa, apa yang huruf mana yang kita lihat kira-kira? Ada alif di depan sama ada waw sukun alif di belakangnya. Kalau saya kok beda tuh. Pengaruh fa-nya tuh Pak Dir. Iya, alif mungkin, kemudian di belakang ta, di bawah di huruf ta itu apa tuh harkatnya? kasrah. Di bawah huruf Kasrah. Ya, pada huruf ta harkatnya apa? Tutimuna. Harkatnya kasrah. Kasroh. Kasroh. Kalau harkatnya fatah-fatah. Itu maksud Pak Dir tadi itu. Itu maksud saya. Kalau fatamu. Kemungkinan KKL. Ya. Tapi karena ada kasroh. Kasrah ya. Ini membantu. Walaupun belum diuraikan. Muncul feeling Pak Dir. Ya. Menunjukkan atau ada indikasi untuk KKP. Kalau sudah punya intuisi kita bahwa KKP, baru kita indikan, kita cari akar katanya. Akar katanya apa di sini? Tamama menjadi tamma, huruf kembar Pak Dril. Tamma. Kemudian tamma itu kita coba dengan pola fa'ala. Kalau pola fa'alanya, sama polanya fa'ala. kita coba cari KKP. KKL-nya Pak Dir. Kita kan membuat KKP dari ya. Kita menguji. KKSAD-nya apa? Ya kamus Pak. Yatimu. Yatimu. Tamma. Tamma. Coba cari dulu. Polanya fa'ala. Ya, fa'ala ya, tamma. Ya, fa'ala dulu. Halaman 79 ya. Yatimu itu ya. Tamma. Yatimu. Ya. Yatimu Pak Dril. Ya. Yatimu. Yatimu ya. Kan, ya, tapi kan kalau gitu kan bisa tuh pola fa'ala. Bisa. Yang ditanya apa Pak Dir? Tamma, yatimu, KKP-nya. Ya, KKP ini kan membuktikan secara gramatikal apakah ini memang pola fa'ala atau pola af'ala. Ini pola fa'ala, ada A-nya Pak Dir. Ada A-nya ini ya. Kalau pola fa'ala nggak ada A-nya Pak Dir. Buya. Mau nanya Buya. Kalau polanya afala bukan ya yutimu jadinya Buya. Karena apa? Ya yutimu ya. Tomak sukun kasroh. Ya. Yutimu. 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 Ya, yutimu. Ya, kalau pola afala ini kan pola afala ini. Ya. Aslinya kan tutmimu, nah kan aslinya dibuat ini. Berarti bukan yatimu itu ya? Bukan Yutimu ya. Kalau yang fa'ala baru yatimu. Oke Buya, makasih Buya. Ya. Tadi Pak Dir nanya pola fa'alanya. Ini kan yang ditulis ini sekarang kan pola afala nih, Pak Ustadz. Ya, afala ya. Jadi kita akan membuktikan apa bedanya pola fa'ala dengan
fa'ala. Tentu mencari Bedanya cuma di alif nih Pak Adil. ke KSAD-nya. Kalau gitu kita membuka KSAD pola af'ala. Pola fala ini Tutmimu. timuna aslinya. Tut mimuna aslinya kan. Tut mimuna terjadi pertukaran harakat antara tasukun dengan kasrah menjadi tutimuna. Mimnya melebur menjadi tutimuna. Nah, dibuang tu kena pola fala tambah alif Pak Adil. Atimmu. Nah ganti alif. Atimmu. Gitu. Kalau pola fa'alanya nggak pakai alif Pak Adil. Tim. Mungkin Nggak pakai alif. nggak pakai alif. Mungkin itmim jadinya nanti. Itmimu. Itu jadinya itmimu. Itmimu. Ya. Kasrah dia. Ya. Tapi ini nampaknya udah dibantu dalam kata, di dalam katanya udah apa namanya, di dalam ayat udah dibantu dengan kata dengan alif nampaknya. Ya, alif fathah itu bantu Pak Adil. Ya. Iya, udah dibantu. Dibantu sehingga kita nggak artinya nggak Nggak banyak ragu mikir. lagi. Kalau ke KPA depan itu pasti pola fala Pak Adil. Jadi sudah af'ala. Ya. Kan artinya kan ngerti maksud arah pertanyaan saya Pak Doko ya? Paham? Ya Pak Adil. Pola falanya ya. Pola af'ala. Ya, berarti tidak mungkin ini pola fa'ala kan begitu, Nggak. pola fa'ala. Iya, oke. Ilahim, kepada mereka. Kalau ini Dahum. ilah ini ini ilahim kan, kepada mereka ilahim. Kalau diganti ini kepadaku, jadinya apa ininya? Kepada apa Pak Adil? Kepadaku. Kepada aku jadinya apa Pak? Ilayya. Ilayya, kepada kami. Ilaina. Ya, betul. Ilaina ya. Oh, ilaihim. Ini ahdahum. Ini ketemu dengan apa yang kita diskusikan tadi. Ahdahum, perjanjian ya, perjanjian. Zaman catat perjanjian ya. Perjanjian mereka. Ya, lanjut. Ila muddatihim. Jadi ini akar katanya apa? Madada menjadi dibaca madda pakai tasjid. Madda ya. Madda. Jadi pola kata kerjanya apa di sini? Fa'ala. Fa'ala ya. Jadi muddati ini membuat pola kata bendanya. Bagaimana cara membuat pola kata bendanya? Ada 3 huruf, madada berarti pa itu ma, a, da dan da. Jadi dal yang satu menjadi ain yang sukun gitu ya? Ya, karena aslinya kan madada Pak Adil. Ya. Jadi dal pertama ain, dal yang kedua jadi lam. Lam jadi lam ya. Jadi 2 dal itu kan satu jadi ain sukun, satu jadi lam. Ya, mudda. Ya. Pola itu. Ya lanjut. Lanjut. Ini. Ini. Innallaha sering ini. Ini yuhibbu KKSAD pola kata kerjanya apa Pak? Af'ala. Ciri khasnya apa? Ada alifnya lebih. Bukan domah. Huruf kasrahnya apa? Domah sukun kasrah. Ya, aslinya kan bapak-bapak yuhibbu itu. Iya. Kalau begitu, KKSAD pola fa'ala apa? KKSAD pola fa'ala. Jawabannya apa? Sekarang
Habba. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana cara mengetahui KKSAD pola fa'ala? Jawabannya pertanyaannya sederhana. Jawabannya apa? Yang pendek. Buka kamus ya. Buka kamus. Buka kamus. Ya, Buka bisa kamus. Bapak. Ya, Hilang. itu. Nggak boleh ngarang-ngarang Pak ya. Iya, Pak Adri, buka kamus. Buka kamus. Ternyata kamusnya Yahibu. ternyata dalam kamus apa? Yahibu. Kamus Mahmud Yunus 229. Iya. Yahibu itu ya. Yahibu. Iya. Yahibu pola fa'ala. Munawir. Anu, ya. Yuhibu pola af'ala. Bedanya cuma di huruf KKSAD-nya satu patah, satu doma. Ya, boleh Pak Yunus, boleh Munawir, tapi Ya. secara konteks kalau KKSAD-nya kan untuk pola fa'ala kan Harus lihat ya, kamus ya. Patah. kalau pola af'ala menjadi Berarti yuhibbu. yuhibbu. Ya, mantap. Yuhibbu. Ya, mantap. Pertanyaannya sederhana saja. Ya, ingatkan kita itu penting Pak Dek, ingatin itu. Walaupun sederhana menghujam Ya. Pak Dek. Ini menarik nih Pak Doko. Kata-kata al-muttaqina. Kita mencoba dulu mencari akar kata. Apa saja yang kita buang dulu sehingga ketemu. Alnya dihilangkan, Al dihilangkan, terus U-nya dihilangkan, Lalu ya sukun. sukun na-nya di belakang juga dihilangkan. Ya. Tinggal Ketemu tasdid dan qaf. ya. Maka dalam materi sani nggak ada pilihan lain. Akar katanya pasti waqaya, polanya ifta'ala. Itu ada di materi itu Pak. iya, Materi jadi halaman Masuk 7, Pak Adri. jadi kan yang ketemu kan hanya satu huruf. Qaf Ya, Pak ya. Doko. Ya, dua huruf tasdid dan qaf. Oh, Tasdid dan qaf itu kita perhitungkan Pak. Jadi dua. Jadi kalau Ya, ada tapi- qaf, tapi kan begini Pak Ustadz. Kita kan mencari yang anu dulu. Kita buang aja dulu. kayak bisa dibuang semuanya tinggal qaf. Ya, yang tinggal kan hanya satu huruf. Kan Ya, begitu. qafnya itu. Baru satu huruf baru masuk. Waqaya, Baru masuk waqaya. dalam ke huruf sia yang Pak Yang Ustadz ajarin itu. empat kata itu yang tadi dari dua huruf siap. Ya, jadi alif lam dibuang, mu Mau dibuang, dibuang, ta dibuang, Ta ya dibuang. sukun buang, ya nun, ya sukun nun dibuang. Nah, Jadi ya. tinggal satu huruf ko. Ya. Baru berarti ini baru masuk Waqaya. dalam modal itu mau tidak mau ini waqaya. Ya, kan Ya, gitu. nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Karena data berarti polanya ifta'ala. Kemudian begini pertanyaan berikutnya. Pola apa yang terpikirkan bagi Pak Andoko? Polanya Pak Ndoko. Karena ada tanya ya ifta'ala. 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 Tasdik. Ya pola kata kerjanya Ada pola lain, pola ifta'ala ya. ifta'ala gitu. Kalau Nggak ada pilihan Pak dia, pola ifta'ala. dalam pola ifta'ala. Kemudian begini, ada ilmunya di sini nih. Kalau begitu, perubahan apa yang terjadi sebelum terjadinya muttaqina nih? Baru rem Pak Ndoko itu Pak Ndoko. Aslinya itu mutakiyina. Ya, Kemudian waw sukun itu kan akar kata melebur menjadi ta pola sehingga menjadi al mutakiyina. Terakhir ada huruf ya, huruf sia itu menghilang menjadi al mutakina. ya. Jadi kan begini Pak Andoko, wow yang di depan Ya. kan dia berubah gitu kan karena ada kotanya itu dengan pola ifta'ala kan berubah hurufnya menjadi ta juga kan gitu.
Melebur ya. Jadi apa istilahnya melebur? Melebur ya. Melebur. Peleburan itu dia kan akhirnya bergabung dengan ta menjadi Ya. tasdid. Takiyina. Ah, Tanya tasdid. Jadi di sini apa nih prosesnya? Melebur. Melebur kata pola. Dan ya menghilang. Melebur Kata pola menjadi mut. Takiyina. Ya. Ini memang nih Pak, agak detail nih Pak. Ya, ini udah detail terangin nih Pak. Ya. Gak banyak yang tahu nih Pak Ade. Gak banyak yang tahu kata ini nih Pak Ade. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, baik. Ini sudah habis ya? Habis. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih Pak Adril. Ya, pada Satu lagi. Makasih Pak Ade. Baik.